Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat web sertifikat digital atau yang kita sebut dengan e-sertifikat. Sebelum membuat itu kita akan mendesain dulu. Yang pertama yaitu kita akan merancang databasenya. Kemudian setelah database kita akan lihat alur kerja dan tampilan dari web tersebut. Baru yang ketiga kita mulai coding web ini kita menggunakan framework kode Igniter. Baik, yang pertama rancangan databasenya kita lihat di sini. Dalam database sertifikat ini untuk STAI Sukabumi yang akan kita buat ada 3 tabel. Tabel yang pertama tentang tabel user, yang kedua tentang tabel kegiatan, dan yang ketiga tentang tabel peserta. Jadi rencananya walaupun ini mahasiswa, kita tidak membuat tabel khusus mahasiswa, tapi semua data mahasiswa ini akan langsung ke tabel user. Kenapa? Karena bukan hanya mahasiswa yang ada di sini, tapi juga dosen, karyawan atau panitia bisa masuk ke dalam sini. Jadi masuk gabungan antara panitia dan mahasiswa, kita masuk ke dalam tabel user. Ada beberapa file. Yang pertama ID, yang kedua nama mahasiswa atau nama dosen, email, password, tempat tanggal lahir, NIM, NIRM, jenjang, program, dan status. Status ini nanti kalau satu dia sebagai admin dan 2 sebagai user biasa. Dan kita nanti ketika login kita menggunakan email, jadi kata kuncinya emailnya harus berbeda ya. Jadi kemudian tabel kegiatan ini, setiap kegiatan yang ada sertifikatnya atau piagamnya nanti kita akan masukkan lewat sini, dan kita akan berikan kode. Sepertinya kode 1001 ini adalah sidang komprehensif yang dilaksanakan pada tanggal 13. Nomor suratnya ini, nanti background gambarnya ini akan gambar ini ya, nanti gambar sebagai background dari sertifikat. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, munakosa dilaksanakan pada tanggal ini, nomor suratnya ini, dan backgroundnya ini gitu. Nah, dari seluruh mahasiswa ini kan nggak semuanya ikut di kegiatan 1 sepertinya ya. Jadi kita harus memilih dong, mahasiswa mana yang ikut kegiatan 1, mahasiswa mana yang ikut kegiatan 2. Nah, disinilah yang akan mengaturnya di tabel peserta. Jadi kode kegiatan 1001 yang di sidang kompre itu diikuti oleh mahasiswa mana. Nah, jadi dia nanti pakai NIM sini, relasinya antara ini dan ini itu. Jadi kalau 1 2 3 4 5 6 berarti ini Budiman mengikuti ini gitu. Kemudian Budiman juga mengikuti acara munakosa gitu ya, predikatnya apa. Kemudian untuk membuat tabel itu ID ini kita pakai integer, tipe datanya, kemudian namanya varchar seperti ini, ID varchar. Kalau tanggal kegiatan kita pakai date varchar. Oke, ini predikat varchar semua ya, seperti itu. Nanti ini kita akan gunakan. Yang kedua adalah alur dan tampilan web. Jadi alurnya nanti ketika mahasiswa atau panitia itu login mengetik alamat web dari sertifikat ini, kemudian dia harus memasukkan email dan password.
Nah, ketika email dan passwordnya sesuai dengan yang ada di database, maka dia akan masuk ke langkah selanjutnya. Kalau dia admin, tadi yang kodenya 1 itu status ini mana? Nah, ini kalau dia statusnya 1, si nama email ini statusnya 1, maka dia akan masuk ke sini. Ini adalah halaman admin. Di halaman admin yang pertama ini nanti akan kita buat tentang zoom bentuk statistik. Biasanya ada menu-menu bar di sini ya. Statistik berapa jumlah mahasiswa yang ikut, yang terdaftar gitu ya. Berapa banyak kegiatan di sini kita tampilkan. Kemudian kalau kita klik data user, maka akan tampil ini. Nah, ini user ini berarti nanti mahasiswa dan panitia di sini. Kita bisa klik tambah untuk menambah mahasiswa. Kalau kita mau mengedit data, bisa klik di sini. Kalau kita mau menghapus, bisa klik di sini. Karena nanti ini bisa lebih dari 100, 500 bahkan 1000 orang. Ini kita bisa cari nama yang kita inginkan. Oke, ini aja untuk data user. Kemudian kalau kita klik data kegiatan, maka akan tampil seperti ini. Ini kode kegiatan guys, tadi ya, seperti yang di awal kita ceritakan. Panitia bisa menambah data kegiatan, nanti kita akan tambah sini. Kalau klik sini, kemudian bisa mengedit, bisa mendelete juga, dan bisa mencari kegiatan juga. Yang terakhir, menu yang diberikan kepada admin adalah data peserta. Ini dia, mahasiswa A ikut kegiatan apa gitu, mahasiswa B ikut kegiatan apa. Disinilah nanti akan dihubung-hubungkan. Jadi kalau kode kegiatannya kompleks, siapa saja yang ikut ya. Nah, menunya ada juga edit, ada delete, dan ada satu menu baru lagi. Ini ada menu cetak. Jadi admin bisa melihat hasilnya seperti apa ketika sertifikat itu dicetak dari masing-masing mahasiswa dan kegiatan ya. Itu yang kita rencanakan menu untuk admin. Kalau nanti yang loginnya itu adalah mahasiswa atau user biasa dengan kode status 2, ketika dia login dan diterima, maka dia akan muncul ke sini. Di menu user ini tidak ada menu lagi, hanya satu tampilan saja, dan dia akan melihat biodata dirinya, dan yang penting adalah muncul kegiatan yang diikutinya. Anggap tadi ini ada mahasiswa Budiman. Budiman itu mengikuti sidang komplek, maka dia bisa mencetak sertifikatnya, dan kemudian dia ikut juga Munakosa, dia bisa mencetak. Nah, mencetak ini ketika dia klik ya, enggak harus di print, maksudnya bisa disimpan, di download. Ketika klik cetak, maka akan muncul menu seperti ini. Itu. Nah, muncul sertifikat ini, gambaran sertifikat. Nanti muncul namanya dia ya. Nah, kalau kita klik PDF dan oke, maka ini akan ke download ke komputernya dalam bentuk file PDF. Kalau kita pilih print, maka kita akan langsung mencetak sertifikat ini. Sudah seperti itu dari desain yang akan kita buat.
Untuk selanjutnya nanti kita akan mulai membuat database terlebih dahulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.